Ups, sebentar. Ini nanti saya share lagi ya. Ini kita contohnya yang ini. Oke. Jadi di sini disebutkan kita menilai tanah kosong untuk disewakan. Tapi karena luasnya terdapat luas tidak diperoleh data pasar, sehingga kita tidak menggunakan pendekatan pasar. Oke, dari data-data yang ada, nilai wajar atas tanah tersebut adalah 1,5 miliar. Ya. Mohon maaf Pak, Ya? layarnya masih di penilaian jalan Pak. Maaf, sebentar. Ini terlihat ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih Ratia. Itu kalau saya salah share screen langsung dibilangin, nanti setengah jam kalian lihat apa nggak kelihatan ya. Oke. Baik. Ini objek penilaiannya 1,5 M. Nilai wajarnya. Ini kalau di konsol given ya, tapi kalau praktiknya kita mencari dulu nilai wajar tanahnya. Kita menggunakan pendekatan pasar. Tanahnya berapa ya? Kita menggunakan sales comparison biasanya metodenya. Sama sebenarnya. Nah, ini kan untuk soal ya, untuk soal nilai diketahui. Oke. Kemudian diketahui bahwa tingkat kapitalisasinya cap rate-nya 1%. Diskonto yang digunakan 8,49%. Sementara rata-rata kenaikan nilai tanah adalah 3,08%. Nah, diminta menentukan berapa nilai sewanya selama 5 tahun jika dibayar per tahun atau dibayarkan sekaligus di depan selama 5 tahun. Oke. Ini soalnya. Nanti saya share lagi, ini ada perbaikan. Nanti saya share lagi yang ini. Oke, kita mencoba mencari dengan discounted cash flow-nya. Ya. Bentar. Sebentar, saya share Excel-nya ya. Oke. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke. Jadi, kita akan melakukan dengan DCF ya. Ini trial nih. Oke. Kan nilainya tadi adalah nilai wajarnya 1,5 ya. Kita taruh di sini nilai wajarnya. 1,5 miliar.
Oke. Selama 5 tahun. Kita bikin proyeksi 5 tahun. Plus terminal value-nya. Tahun terakhir di tahun ke-6. Ya, kan 5 tahun. Sewanya 5 tahun, terminal value adalah tahun terakhir. Nah, ini menggunakan 1,5 miliar. Ternyata kita mengasumsikan bahwa akan ada kenaikan sewa tiap tahun 2% tiap tahun. Jadi selama 5 tahun itu, tahun pertama misalnya 1 juta, berarti tahun kedua naik 2%, 1 kali 2%, juta 100 seperti itu. Berikutnya naik gitu ya. Dan diskon rate-nya 8,9, taruh di situ. Ya. Nah, ini formula ini kan tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tetapi saya menambahkan di sini untuk N ya, pangkatnya itu kan N. Kalau N-nya 0, tahun pertama kan 0. Present value-nya kan pasti 1. Ya. Tahun kedua baru 1, 2, 3, 4. Kalau kita nilai ini kan gitu. Di tahun pertama kan tahun 0. Dia nggak ada present value-nya. Present value sampai dengan 1. Oke, itu untuk perhitungannya. Nah, untuk memperoleh terminal value adalah sewa tahun terakhir dikalikan tingkat pertumbuhan sewanya yang 2% dibagi dengan tingkat kapitalisasinya. Oke, tingkat kapitalisasinya kan tadi 1% ya. Coba saya lihat. Screen. Ya, ini ya, tingkat kapitalisasi 1%. Oke. Kemudian, cara mencarinya, kita menggunakan trial sebenarnya. Taruh di sini 5 juta dulu. Karena kita tidak tahu berapa sih sewanya yang akan diterapkan untuk per tahunnya berapa. Oke, tapi kita sudah mengetahui nilai wajarnya. Oke. Ini diskon rate-nya sama ya. Rumusnya nilai kini aja. Oke, sama. Nah, caranya ini harus dirumuskan. Sewanya ini berarti kan naik nih. Ini sama dengan 500 dikalikan 1,02. Karena kan naiknya 2% per tahun. Ini juga sama. Ya, naik 2%. Dan di terminal value-nya sewa tahun kelima dikalikan kenaikan sewanya, kemudian dibagi dengan cap rate-nya 1%. Ya. Dapat ya? Oke. Nah, untuk mencari sewa per tahunnya, kita harus menyamakan net present value-nya itu sama dengan 1 miliar. Jadi ini kan 1,5 miliar nih di atas nilai wajarnya. Total ini kan penjumlahan dari nilai kini masing-masing kan, ditambah terminal value. Ini harus sama dengan 1 miliar, 1,5 miliar, sama dengan nilai wajarnya. Caranya kita menggunakan yang saya bilang goal seek. Ya. Buka Excel-nya, klik data, ya. Kemudian cari menu what if analysis, klik, oke. Ada goal seek, kita klik. Nah, set sel-nya, sel yang di set adalah yang present value yang di sini. Kan kita mencari 1,5 M-nya ya, 1,5 M-nya. Kemudian nilainya berapa? To value-nya kita masukkan 1,5 miliar. Tulis manual. By changing cell dengan mengganti sewa tahun pertamanya. Ini by changing cell-nya
sewa tahun pertama kita masukkan di sini. Oke. Kita okekan, dia akan mengenerate otomatis. Oke. Ketemu ya? 1 miliar, 1,5, 1,5. Berarti, kan pertanyaan ini, berapa besaran sewa apabila diangsur tiap tahun? Oke. Berarti, kalau diangsur tiap tahun, sewanya adalah tahun pertama 8.714 sekian, tahun kedua 8.800.000, tahun ketiga 9 juta, tahun keempat 9,24, tahun kelima 9,4. Clear ya? Jelas. Jika dibayarnya per tahun. Oke. Tetapi di perjanjian 4 ini disebutkan kalau dibayarnya sekaligus 5 tahun di depan, di tahun pertama, maka penjumlahan dari net present value dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 ditarik ke depan. Tetapi yang menjadi I-nya adalah tingkat kenaikan tanahnya. Kan ada tadi 3,0%. Ini yang menjadi I-nya. Nah, kita masukkan ke rumus 1/1 plus I pangkat N. N-nya tahun pertama harus 0. Karena kan tahun pertama pasti 1. Ya. Tahun kedua baru 1 tahun. 1 tahun, 3 tahun seperti itu. Langsung dikalikan saja ketemu ya. Yang sewa per tahun tadi, kan ini sewa kalau dibayar per tahun kan? Kalau dibayar per, tapi kalau dinilaikan per tahun gunakan ini. Ya. 81 dikalikan dengan present value-nya yang kenaikan nilai tanah. Ini sama semua. Nanti dijumlahkan. Berarti kalau sewa tanah ini dibayarkan di depan selama 5 tahun akan menjadi 42.600.000 sekian. Oke. Ya. Coba kalau kita bandingkan dengan kalau dia bayar per tahun, dia akan berapa? Pasti akan lebih mahal kalau dibayar per tahun. Kan dia tidak memperhatikan nilai kini. Ya kan? Kalau dia bayar per tahun, in total selama 5 tahun, dia membayar 45 juta. Tapi ketika dia bayarnya 5 tahun di depan, dia akan memperoleh hanya membayar sekitar 42 juta sekian. Ini kan karena kita present value kan ya, time value of money-nya. Kan kita menerima uangnya di depan. Oke. Nanti ini direkam ya. Kalau ini nggak jelas, nanti bisa lihat rekamannya. Dan ini Excel-nya kan saya bagi. Oke. Untuk sementara seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Nanti kalau nggak saya ulangi lagi kalau jelas. Silakan sebelum saya lanjutkan dengan materi kita. Biar kalian firm dulu dengan perhitungannya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Oke. Jadi kalau bertanya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Pertama, kita tahu dulu nilai wajarnya. Kita taruh di sini nilai wajar. Oke. Kemudian kita masukkan, sebenarnya di sini ngasal aja bebas. Di tahun pertama, tahun gue, berapapun bebas. Tapi karena ada kenaikannya, kalau nggak ada kenaikannya gimana Pak? Ya silakan aja, nggak ada nol. Tapi nanti harus pakai rumus. Tahun kedua sama dengan tahun ke-1, tahun ketiga sama dengan tahun kedua, seperti itu. Karena kalau tidak, dia akan sama semua. Karena kan kita hanya mengganti changing cell-nya yang hanya di tahun pertama. Oke. Ini langsung ke berapa? Rumus terminal value-nya jangan lupa ya. Terminal value itu tahun terakhir proyeksi dikalikan kenaikan tambah dibagi dengan cap rate-nya. Kita cari diskon faktornya kalikan dengan nilai sewanya per tahun. Jadi kalau sebenarnya awalnya di sini ngacak boleh. Kita ngasih 100, nggak apa-apa. Kan?
Kita nggak tahu taruh satu rupiah dulu Pak, oke. Tapi rumus ini udah pas dulu. Baru kalian nanti masuk di buat analisisnya. Analisis, big, sampai goal C, value-nya sama, 1. Nah, 1,5 miliar. Change cell-nya di sini. Oke. Itu kan lama sekali kan dari kecil sih ya. Nah, apa kalau Excel cepat, nggak lemot deh. Meskipun hasilnya masih Excel. Skornya I5. Oke. Ya. Ini juga kalau untuk menilai selain tanah bangunan dengan hujan. Oke. Untuk sewa peralatan selain tanah bangunan, jika menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan DCF, metodenya DCF sama seperti ini. Ini yang saya gunakan ketika menilai sewanya LNG Bontang. Gunakan DCF. Menilai dulu platform LNG Bontang. Besarnya di sana, kerjaan besarnya ngitung paknya, mesinnya, kita kalikan, baru ketemu yang namanya nilai wajar. Kalau menjerat ini kan dapatlah semua, kalau ada kami segala. Baik, nanti ini Excel sama ini akan saya share. Baik, itu PR yang kemarin, PR saya, kalian. Semoga nanti bisa keluar di kasus ya, bisa keluar lah ya. Dan oke, baik. Penilaian materi kita hari ini. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Baik. Penilaian jalan. Baik. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami memiliki tugas fungsi mengelola barang milik negara. Nah, salah satu jenis barang milik negara ini adalah jalan, infrastruktur. Bahkan di neraca di sana disebutkan jalan, jaringan, dan irigasi (JIJ) atau on tersebut. Jalannya lain Pak, jalan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan APBN. Karena sesuai undang-undang jalan ini nanti pengelolaannya terbagi antara jalan pusat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten. Nah, pembagian pengelolaan kewenangan ini juga bertanggung jawab terhadap manajemennya, pengelolaannya, perawatannya, kebaikannya, manfaatannya, itu masing-masing melekat pada kewenangan yang mengatur. khusus untuk jalan di DKI Jakarta. DKI Jakarta, semua jalan pengelolanya adalah Pemprov DKI.
Ya, bedanya itu Pemprov DKI. Jadi memang kalau yang di DKI kadang timpang tindih ya, tapi sesuai aturan sebenarnya pengelolaannya itu ada di DKI. Jadi terkait undang-undang terkait tentang hutan. Ini target pembelajaran kita. Ini definisinya ya, kalau jalan ya karena prasyarat infrastruktur ya, transportasi darat lah ya, yang menghubungkan dua titik. Dia pasti menggunakan dua titik ya, titik antara yang satu titik yang lain. Nah, jalan ini berada di permukaan tanah, di atas tanah ya. Ada juga yang di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air. Ini sesuai PP-nya, peraturan pemerintahnya ya. Jadi ada yang di bawah tanah atau yang di atas air, tapi di luar jalan kereta api. Jalan lori kan sama, mungkin kabel. Jadi semua jalan. Jadi kalau di Bali itu ada jalan tol yang melintasi laut kalau tidak salah ya. Itu cantik sekali jalannya. Itu namanya jalan, meskipun secara konstruksi itu jembatan. Nah ini, Raditya udah gambarnya. Ini yang di Bali itu ya, gitu ya. Jalan Ya, tol betul, ini. Pak. Ya, cantik sekali. Ini jalan. Meskipun secara konstruksi dia adalah jembatan. Karena kan dia kalau mungkin pertemuan depan saya bahas jembatan. Oke. Masuk yang di atas air. Kemudian kalau jalan umum, jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Ya, karena ada juga jalan yang jalan khusus. Ya, jalan komplek perumahan biasanya itu jalan khusus. Apalagi kalau jalannya itu perumahannya itu klaster, ya, elit. Biasanya perumahan mewah menengah ke atas ya dikelola oleh pengembang. Dia tidak diserahkan kepada Pemprov atau Pemda. Kenapa? Ya karena pengen mereka merasa eksklusif ya, tidak semua orang masuk. Biasanya seperti itu. Boleh, karena selama dia tidak menggunakan jalan. Tapi ketika ada kebijakan jalan yang harus melintas bisa saja yang tadinya jalan private, jalannya kompleks bisa menjadi ya seperti kasusnya di Jakarta itu di daerah Pondok Indah. Orang Pondok Indah tuh nggak mau bangun tas busway. Saya nggak butuh busway kata orang Pondok Indah. Mereka orang berjuang. Tapi karena kebijakan harus ada busway di sana, masa itu kita sebagai baik. Ini lebih banyak definisi ya. Kalau materi ini nanti banyak baca saja. Karena kalau yang definisi ini banyak kan nanti kalau ujian di choice. Step ininya, materinya. Atau nanti dibutuhkan ketika ujian bisa baca-baca. Oke. Sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan ini ada jaringan primer, jaringan sekunder. Bentar ya. Baik, izin Bu Putri, ini karena izin saya sambil ada kelas tambahan Bu dari adik kita di Afghanistan, saya off kamera Bu ya. Sebentar ya, 10 menit.
primer. Jadi kalau jaringan primer tuh disusun berdasarkan tata ruang semua wilayah tingkat nasional. Jaringannya primer, ya. Berarti itu sudah komprehensif untuk seluruh wilayah di tingkat nasional. Biasanya ini kalau contohnya kalau kalian tahu Jalan Pantura, Jalan Pantai Utara. Nah, Pantai Utara ini lingkupnya nasional karena sudah lintas wilayah dan untuk kepentingan seluruh kepentingan nasional ya. Dari Anyer sampai Banyuwangi sana. Panjang sekali. Sementara kalau jalan sekunder, ini hanya untuk masyarakat perkotaan. Ya antar kota saja mungkin dalam provinsi ya. Tidak terlalu luas skupnya. Oke. Nah, macet. Ya, jalan diklasifikasikan berdasarkan statusnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan sifat dan pergerakan pada lintas angkutan jalan, penggunaan jalan dan kelancaran lintas, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini kalau status jalannya ada jalan antar kota dan jalan kota. Jalan antar kota berarti melintasi simpul-simpul jasa distribusi. Biasanya ini antar kota antar provinsi ini. Jakarta, Bandung, ya. Bogor, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang. Tapi kalau jalan kota, ya jalan lokal saja. Jalan di Bandung, jalan di Denpasar, jalan di Makassar, sekunder. Hanya menghubungkan pusat-pusat persil saja. Misalnya kalau di Medan itu kan, jalan kota Medan itu nanti menghubungkan antara mana ya Medan tuh? Medan juga di situ aja. Tidak keluar kota lah. Jadi hanya dalam kota saja jalannya. Kalau Jamin Ginting itu udah antar kota itu. Dari kota Medan bisa sampai ke Banjahe misalnya, bisa sampai Berastagi. Kalau jalan antaranya ya jalan Ahmad Yani ya itu jalan kota ya. Ke jalan yang di Pringgan itu. Yang orang Medan pasti tahu. Saya karena mungkin taunya di Medan. Yang lainnya kurang lama. Oke. Kemudian kalau dari fungsinya, kalau tadi statusnya ya, statusnya jalan kota, jalan antar kota. Kalau fungsinya ada jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Ini sebenarnya hampir sama, cuman mengklasifikasinya berdasarkan fungsi jalannya. Kalau arteri berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan dibatasi secara berdaya guna. Maksudnya dibatasi apa? Ya volumenya yang memasukinya juga beban angkutnya. Ya. Kenapa? Karena untuk keselamatan dari pengendara itu sendiri. Kalau kalian sering naik bus atau naik mobil berkendaraan lewat darat, sering lihat ada jembatan timbang untuk truk ya, kendaraan besar biasanya. Kalian lihat, kalau muatannya itu penuh, atau melebihi kapasitas, dia nggak boleh lewat tuh. Kenapa? Ya karena nanti akan merusak jalannya. Atau nanti kalau lewat jembatan yang nggak kuat bisa roboh. Nah, itu salah satu kerusakan jalan itu muatannya nggak seimbang. Ya kalau yang lewat satu truk, dua truk nggak masalah. Kalau misalnya kayak Pantura itu, yang lewat itu puluhan truk, ratusan truk tiap tahun. Ini perlu batas. Karena kalau jalan kolektor, fungsinya pengumpul ya, jaraknya sedang. Jadi semacam
yang jalur besarnya titik yang lebih lagi. Sementara kalau lokal ini dia udah ke masyarakat, udah ke kecamatan, jalan desa, ya, jalan komplek, ini kecepatannya rendah. Termasuk jalan lingkungan. Jumlah jalan masuk tidak dibatasi, ya, karena kan ini lokal saja yang menggunakan masyarakat itu sendiri, bukan dari jalan yang lain. Ini secara fungsinya, ya. Tadi secara yang pertama tadi secara statusnya, sekarang fungsinya ada 3, arteri, kolektor, dan lokal. Oke. Sementara berdasarkan sifat pergerakan lalu lintasnya, ada arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder. Pembagiannya ini berdasarkan speed-nya, ya, kecepatan dari kendaraan yang akan melaluinya. 60 km per jam kalau arteri primer, paling rendahnya. Karena kalau jalan arteri sekunder paling rendahnya 30 km per jam. Kenapa diukur jalan kilometer terendahnya? Biar mengatur tidak terlalu padat, jadi orang nggak terlalu lambat. Ya. Kenapa? Juga kalau seperti contohnya jalan kolektor sekunder, kecepatan paling rendah 20 km per jam. Nggak boleh lebih. Jadi kan sebenarnya paling rendah kalau di arteri primer dia nggak boleh jalan 30 km per jam, nggak boleh. 40 km sesaat orang nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, kan mobilnya bisa saja lagi ada gangguan, ya boleh. Lebih kecepatan itu nanti kan pasti minggir tuh. Jalannya pinggir. Makanya nanti ada yang namanya bahu jalan. Nanti kita lihat apa sih fungsi bahu jalan. Oke. Ini secara klasifikasi berdasarkan pergerakannya. Sementara kalau berdasarkan kelas jalannya, nah ada jalan antar kota, jalan perkotaan. Ini masing-masing ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pak, ini yang membuat klasifikasi siapa sih Pak? Ada kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, A, 3B gitu sih. Iseng banget Pak ya. Sebenarnya ini spesifikasi teknis dari Kementerian Perhubungan untuk mengatur volume lalu lintas jalan. Tujuannya satu sebenarnya, safety, keselamatan jalannya. Keselamatan dari pengguna jalan. Sementara kalau spesifik penyedia prasarana jalan, ada jalan bebas hambatan, jalan tol, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Sebenarnya jalannya ya itu-itu saja. Misalnya jalan raya Pantura, Jakarta, Anyer sampai Penarukan lah. Itu nanti sesuai kelas jalannya, status jalannya jalan nasional, ya kan? Sesuai fungsinya dia jalan arteri. Ya, karena dia menghubungkan secara nasional. Secara pergerakan dia arteri primer karena kecepatannya diatur minimal 60 km per jam. Nah, sebenarnya jalannya itu saja, tapi nanti pengaturannya akan didefinisikan masing-masing terkait satu keselamatannya, dua yang pertama pengelolaannya dulu nanti di kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemprov atau kabupaten atau kota. Kemudian kalau kota nanti terkait fungsinya, berapa tingkat volume beban yang boleh lewat. Kalau spesifiknya beda ya. Kalau jalan bebas hambatan biasanya disediakan oleh non negara atau BUMN atau pihak swasta berbayar ya, karena kita menggunakan fasilitas itu. Jalan bebas hambatan ini biasanya memang difungsikan untuk bagi mereka yang memilih alternatif efektif untuk efisien lebih cepat, meskipun jalan biasanya sudah ada. Karena jalan yang biasa yang disediakan oleh pemerintah biasanya terbatas dananya, terbatas biayanya. Jadinya kalau jalan tol ya butuh infrastruktur yang tinggi diberikan kepada pihak BUMN atau pihak swasta untuk mengelolanya. Oke.
Nah, ini tadi kalau kelas jalan 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, ini sebenarnya mengukur muatan sumbu dari kendaraan yang boleh lewat. Kalau jalan kelas 3A misalnya, hanya maksimal 8 ton. Ya. Kalau lebih dari itu nggak boleh lewat, makanya suka ada di stop, minggir, ditimbang dulu. Kalau lewat 8 ton, turunkan muatannya, nanti boleh lewat lagi. Praktiknya harusnya seperti itu ya. Kalau sudah berintegritas petugasnya, jangan dilempar pakai korek, kotak korek terus boleh jalan, walaupun sumbu muatannya lebih besar, kawat itu rusak itu jalan. Ya, udah bangun negara kita bayar pajak, rusak lah jalan. Ya, jangan sampai itu. Sesuai aturan nggak boleh lewat. Nah, ini nanti dibaca saja ya, saya nggak terangkan satu-satu. Jadi kelas jalan ini menghitung ukurannya, kendaraan bermotornya, muatannya, maupun ukuran spesifik kendaraannya, panjangnya ya. Panjangnya nggak boleh lebih dari ukuran-ukuran yang sudah ada. Oke. Nah, kalau jalan bebas hambatan udah tahu kita ya, jalan tol. Ada ruang milik. Kalau kita bicara jalan, ya, kalau kita mau ngambil contoh jalan sesuai peraturan perundangan, yang paling ideal itu memang jalan tol. Dia masing-masing bagiannya tuh ada. Wajahnya, ada ruisjanya, itu paling lengkap. Sebenarnya masing-masing jalan itu harus ada itu. Oke, ini saya skip aja ya. Jalan raya, jalan sedang, jalan cilik, ini akan jalan tol kalian udah tahu lah. Oke. Bagian-bagian jalan ini. Semua jalan harusnya ada ininya. Ada ininya. Ada ruang manfaat jalan, ada ruang milik jalan, ada ruang pengawasan jalan, dan baru bangunan. Itu berarti udah boleh dibangun oleh masyarakat. Ini yang putih, ruang manfaat jalan. Ini yang utama. Ya. Yang utama itu ini. Yang garis tebal ini, B sampai B, ini yang A, inilah jalannya ya. Jalan yang kita lewati. Entah itu jalan aspal, entah jalan beton, jalannya. Kemudian ada bahu jalan. Yang B ini, kiri kanan, bahu jalan itu harus ada. Kemudian yang C, saluran tepi. Jadi kalau airnya ngalir ke bawah, terbuang lewat saluran selokan, airnya ngalir. Makanya kadang jalan tuh bentuknya miring ya, nggak lurus gitu. Agak miring ke bawah, jadi airnya tuh turun. Kenapa? Kalau lapisannya aspal, sering genang, cepat aus dia. Kalau airnya, karena aspal itu lama-lama ngikis sama air. Makanya harus resap. Nah, sementara D adalah ambang pengaman jalan. Dalam ruang manfaat jalan harus ada pengaman jalan. Kenapa? Jadi ketika misalnya tadi ada kerusakan, mobilnya merasa nggak enak, dia boleh minggir di bahu jalan, ngecek mesinnya, boleh di bahu jalan. Tapi yang kita lihat di Indonesia, bahu jalan itu buat itu, tapi buat nyalip, need for speed. Wah, kanan penuh, saya ambil kiri, set. Lihat spion, kosong, kebut, gaskan, lewat kiri. Ya, lihat-lihat aja lah, semoga selamat sampai tujuan ya. Tiba-tiba ada orang nyebrang atau apa, kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ada mobil lah. Ya, semua itu sudah ada ukurannya dan dibuat ada tujuannya ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Pengaman jalan buat apa? Nah, ketika ada ambang pengaman jalan, siapa tahu nih, kadang truk ya, muatan besar, seringnya remnya tuh lolos. Dia lupa ngecek minyak remnya, dia ketiduran, lolos. Nah, dengan adanya ambang pengaman ini, dia bisa banting mobilnya ke kiri. Jadi kan aman tuh, nggak ganggu yang kanannya.
yang lalu lintas depannya ataupun yang belakangnya. Buang ke kiri. Harus kosong. Nggak ada apa-apa. Tanah saja ataupun kerikil. Jadi di situ ngerem atau berhenti atau terbalik, dia ada di posisi aman tanpa mengganggu faktor lalu lintas yang lain. Harusnya seperti itu ya. Ini secara ideal ya, secara ideal. Tapi kita lihat di jalan, kadang di situ ya adalah tambal ban, adalah ruko rokok ya kan, warung rokok, atau yang sekarang rame di ngetem sama abang-abang ojek online gitu kan. Nongkrong, nah itu bahaya, itu nggak boleh digunakan. Bahkan ruang milik jalan pun yang titik ini nggak bisa digunakan sampai ruasnya ini. Ruang milik jalan ini dan ruasnya ini sebenarnya difungsikan untuk cadangan jika suatu saat pemerintah membutuhkan lebarnya perlu ditambah, ya, lebarnya perlu ditambah. Ini buat cadangan sebenarnya. Sementara kalau rumija dan ruasja ini untuk pengawasan ya, pengawas jalan. Jadi kalau ngecek jalan nggak lewat sini, lewat pinggirnya. Sama ini. Rumija pun sama, ini digunakan untuk cadangan kalau pelebaran jalan. Secara ideal harusnya seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, bagian jalan yang ideal seperti ini kita menemuinya seringnya di jalan tol. Jadi kita naik jalan bebas hambatan, medianya rata, membagi tengahnya ya, entah itu dipakai besi beton atau pakai ada yang daun atau yang cukup bunga tapi dibagi pisah. Kemudian ada bahu jalannya, ada selokannya, ambang jalannya pun ada, bahkan ada lerengnya. Di Rumija ini dibikin lereng, nanti ruang pengepasan jalannya di atas. Jadi petugas Kemenhub atau dari jalan tol dia lewatnya dari sini ngawasin, oh iya sana kelihatan jalannya lubang, aspal lagi, oh sana. Betul. Kita akan lihat secara ideal tuh di jalan tol. Harusnya semua jalan tuh modelnya seperti ini. Ya mungkin 1-2 masih ada ya, kalau yang jalannya ramai itu biasanya masih ada yang seperti ini. Oke. Jadi kalau ruang manfaat jalan ini full yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Full, ini nggak boleh ganggu-gugat. Ini yang harus ada sebenarnya. Tapi kadang kita lihat di daerah saya sendiri di Bogor ini, selokannya ini ditutup orang nih, ini dibeton sama orang, kemudian jadi tempat parkir, ambang jalannya dibikin angkringan. Kalau enggak warung pecel lele ya, ayam kremes, udah selesai. Ambang jalannya nggak ada semua. Siapa yang harus menegur? Ya harusnya Pemda ya, karena kan wilayahnya karena Pemda. Tapi kadang ada ya, namanya oknum ya. Oke, asal Anda bayar retribusi kepada kami, yang apa? Nah, oknum ini cuma 1 atau 2, lama-lama oknumnya 1 mabes ya, oknum semua. Oke. Ini di bagian jalan ya, secara ideal seperti ini. Ini yang dimanatkan di pengaturannya. Oke. Ini penjelasannya nanti bisa dibaca yang saya sampaikan tadi, rumaja itu apa, meja itu apa ya, ruas jalan. Nah, ini kita menilai konstruksinya. Lapisan penutup aspal, jalur lalu lintas, budak, solder. Nah, ini miring begini ya, kekerasan. Nanti ada yang menggunakan oke, kita ini dulu. Ini nggak jelas bagian ini. Ada surface course, base course, subbase, dan subgrade. Jadi tergantung kondisi tanahnya sebenarnya. Kalau tanahnya sudah stabil, subgrade-nya, existing soil-nya udah bagus, dia nggak perlu lagi sub-base course. Ini optional. Langsung base course saja, langsung lapisan dasar, boleh. Tapi terkadang ada tanah yang tidak stabil. Maksudnya apa, Pak? Sering geser. Pernah ingat? Jalan tol Cipali, Cikampek, yang kilometer berapa itu 96 sampai sering terjadi kecelakaan.
itu tanahnya labil, dia sering geser, ya kan? Ada beberapa yang sering yang terjadi kecelakaan katanya melihat hantu apa enggak, sebenarnya bukan itu, karena tanahnya itu labil ya. Mungkin pas lagi lewat dengan kecepatan tinggi, tanahnya pas lagi geser. Meskipun terus dipantau ya sama Kementerian PUPR. Karena memang awalnya jalan Cipali itu harusnya nggak lewat situ. Harus juga ada komuter tuh. Harusnya lurus. Tapi ketika entah kenapa akan diluruskan, ada sebuah batu besar yang nggak bisa dipindahkan, entahlah mintos atau apa ya. Tapi memang kondisi seperti itu, makanya karena dipercepat adalah kita miring belokan aja ke tanahnya, kayak tanah itu agak stabil. Lapisan permukaan ini nanti bisa berbentuk aspal ya, kalau ini berarti lapisannya lentur, atau lapisan kaku keras yang dibeton, pakai beton. Itu ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing masih ada. Oke. Ya, ini pasti ketika membuat perkerasan memperhitungkan siapa yang akan lewat di atasnya. Ya, jalannya itu apa? Apakah nanti jalan arteri yang besar-besar atau jalan sekunder atau jalan lokal, nanti disesuaikan dengan konstruksinya, bahan konstruksinya. Nah, ada perkerasan lentur, ada perkerasan kaku, perkerasan interblok. Kalau lentur ini aspal ya, aspal itu dia kenapa lentur? Ya karena dia baik, lembut. Bagus sih kalau buat ban ya. Kalau buat ban mobil itu lebih nyaman dengan ban kalau aspalnya jalannya pakai aspal. Kenapa? Akan berasa nyaman. Tapi kalau udah pakai beton, kita lewat ya. Bisa atau naik angkot atau mobil, dia naik motor. Tapi kan udah naik beton, berasanya keras itu. Ini sama ketika nanti di bandara. Di bandara ketika makanya bandara itu kebanyakan menggunakan aspal lapisan atasnya. Meskipun di bawahnya menggunakan beton, di atasnya pasti aspal. Kenapa? Karena biar dilembut jatuhnya untuk landing ataupun take off. Safety-nya tinggi sekali ya. Makanya sering sekali hampir 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali mereka melakukan pelapisan aspal di runway. Karena untuk tekan si ban lembutnya perlu. Perkerasan ini berlapis ya. Ada pengikat, pondasi atas, permukaannya baru yang aspal tadi, yang hot mix. Itu mulus sekali kalau hot mix. Sementara kalau perkerasan keras, pokok terkeras dulu ya. Kalau perkerasan kaku, ini biasanya pakai beton. Ini kalau interblok biasanya pakai ini ya, pasti ya interblok namanya. Batako, bukan batako. Ya interblok sih namanya. Paving ya, paving block. Nah, waktu saya ngambil master di sana di Belanda itu jalan lokal, jalan sekunder itu menggunakan interblok seperti ini. Mobil besar pun, truk pun pakainya ini. Kenapa coba mereka pakainya ini? Karena memang struktur tanah di sana kan cembung kan, semacam baskom, dia lebih rendah dari permukaan laut. Jadi dengan interblok ini, air hujan cepat terserap ke bawah, serapannya itu. Jadi banyak salurannya itu menggunakan jalan lokalnya, jalan arteri itu rata-rata menggunakan interblok. Hanya highway-nya saja lah yang pakai aspal, jalan tolnya, highway-nya aja. Kalau jalan-jalan masuk di perkotaannya, rata-rata menggunakan interblok. Toh di sana juga banyak kan orang menggunakan sepeda ya. Bisa dihitung orang pakai mobil. Orang pakai mobil, pakai motor di sana jarang sekali motor. Banyak kan sepeda. Juga konstruksi tanahnya itu. Dan ini kita biasa temui kalau konstruksi interblok ini biasanya di perumahan ya. Kalau di perumahan-perumahan, rumah komplek, biasanya menggunakan jalan ini. Kenapa? Ya karena memang bagus untuk lebih estetiknya ada. Kita bisa bikin warna, ya bisa merah, putih, hijau. Bentuknya pun ada yang segi 6, bulat, persegi.
lebih estetik sebenarnya. Dan memang lebih environmental friendly ya. Dia lebih ramah dengan lingkungan. Karena air pun akan cepat terserap. Kelemahannya yaitu ketika beban yang melebihi ukurannya, dia akan ambles. Itu. Oke. Sementara untuk yang perkerasan kaku, ini yang di beton. Nah, ini paling kuat ini memang. Maksudnya paling awet. Awet buat jalannya, nggak awet buat bannya. Saya sebel kalau naik mobil pakai jalan beton. Udah mobilnya kenceng, jeduk, rasa keras. Ban motor saya pun cepat tipis kalau lewat sini ya, karena dia keras lapisannya. Tapi ini memang lebih kuat. Banyak kan kalau pilihannya memang ini, karena konstruksinya kan besar di awal, tapi perawatannya lebih murah. Tapi banyak kan sekarang untuk jalan-jalan untuk nyamannya mereka mix ya. Bawahnya menggunakan pelapisan kaku, atasnya baru pakai aspal hot mix biar lebih lembut. Nah, itu lebih mahal lagi itu. Karena hot mix-nya harus dilapisin terus. Di daerah tertentu mungkin masih modal itu. Atau di jalan tol ya. Rata-rata kalau di Jakarta itu Jagorawi menggunakan double ini, satu perkasan kaku, atasnya pelapisannya aspal ya, untuk kenyamanan pengendara. Karena memang aspal itu kalau hujan lebih menggigit timbang beton. Kalau beton itu licin ban. Oke. Untuk penilaiannya ya pendekatannya pasti biaya ya kalau jalan. Kalau penilaian tanahnya kita udah pernah belajar menggunakan across the fence ya, bentuk koridor. Nanti tanahnya berapa ditambahkan dengan penilaian perkerasan dan komponen pelengkap. Bagaimana pendekat biaya? Kalau nggak salah di RPS yang baru ini tidak di ini kemarin di skip ya. Tapi kalau saya sampaikan saja. Kalau konstruksi jalan, kalau di kami di DJKN ada namanya daftar komponen penilaian jalan. Jadi nanti ada harga per meter persegi untuk masing-masing jenis jalan konstruksinya, tinggal disesuaikan saja dimasukkan. Jadi kayak DKPB itu menggunakannya apa, nanti per meter perseginya bisa dihitung. Dimodelkan ya, ada modelnya. Nanti tanah ditambah pergerakan jalan dan ada marka. Nah, di jalan ini kan ada nih pengecatan marka yang warna merah, yang putih, yang kuning ya. Pembatas jalan itu nanti kita hitung berapa panjang markanya. Karena ngecatnya mahal tuh. Ngecatnya pakai mesin terus ditarik set. Atau juga ada biasanya kalau di jalan itu ada lampu ya, semacam mata kucing yang ditaruh di tengah. Nah, nanti dihitung juga mata kucingnya ada berapa titik. Kan pembatas tuh. Kalau nggak kelihatan. Tapi kalau malam itu bermanfaat sekali ketika pengendara memantulkan, oh batasnya sampai sini. Kanstin. Ada juga yang di kanstin itu biasanya di kemudian penahan kalinya kalau ada. Kalau penahan tanah ini makanya biasanya adanya di jalan tol. Ada penahan tanahnya. Nah, ini gambaran DKPB-nya. Seperti DKPJ-nya. Jadi komponen tanah dasarnya dihitung, jalan arteri berapa, kondisi baik, kondisi sedang. Ini based on pengamatan ya. On pengamatannya baik itu seperti apa? Baik ya masih stabil, masih digunakan. Sedang butuh perawatan. Kalau jelek ya bisa digunakan lewat atau bisa lewat Pak, tapi di tengahnya ada pisang ditambahin sama masyarakat atau jadikan kolam ikan. Sering sekali tuh masyarakat iseng sekali ya. Pemprovnya nggak dibener-benerin, ditanamin pisang dia. Terus kasih ikan. Oh, kita punya kolam lele gitu. Masyarakat pada pemerintahnya untuk di jalan. Nah, berarti kondisinya jelek itu kalau jalan seperti itu. Subgrade-nya udah habis terkikis dia. Nanti lapisan pondasinya ada, nanti tinggal masukkan saja. Masukin saja. Nanti contoh nilainya kalau mungkin saya koordinasi dulu sama dosen koordinator ya. Ini akan keluar hitungannya atau enggak. Kalau enggak keluar hitungannya kita ya skip aja. Tapi untuk tahu saja, kami cara menilainya kalau di JKN ada tools ini ya. Tools ini. Ini kondisi dibilang baik ketika apa?
datar, tanahnya asli keras. Kalau tanahnya miring sedang ya, kurang stabil, jelek, perlu penimbunan ya. Ya, itu jelek. Nah, tanah yang jelek itu biasanya tanah-tanah yang perbukitan tuh, muter. Kalau di puncak itu, kalau Bogor tuh, nah itu kan jalannya jelek itu sebenarnya karena kan pinggirnya itu nggak ada batasnya, langsung ya amit-amit ya kalau jatuh lihat ke bawah langsung jurang gitu kan. Itu kan seperti itu, muter. Sebelah kanannya batasnya langsung jurang atau tebing. Harus hati-hati. Pak, itu nggak ideal, Pak. Bukan nggak ideal, itu sudah ideal sekali. Masa jurangnya dibikin bawah jalan kan nggak kan? Memang terbatas. Ketika kita memangkas, ya cukup untuk 2 jalur saja. Bahu jalannya tetap ada, tapi biasanya dibatasi sama besi itu, besi baja yang warna silver atau dicat hitam kuning gitu kan. Batas jalan saja. Oke. Ini ada tabel-tabel juga untuk penyusutannya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait penilaian jalan. Kalian nanti baca-baca dulu sambil liburan. Kalau mungkin minggu depan kira-kira ada pertanyaan, tahun depan silahkan. Atau terkait penilaian sewa yang tadi masih bingung pun boleh. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sambil saya ngisi portal sebentar ya. Silakan. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Cukup ya? Jelas ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya, kesediaannya kalian hadir. Mohon maaf kalau saya sambil tadi dipotong sebentar ya, karena memang saya masih hari kerja. Selamat liburan, tetap jaga kesehatan. Yang lagi sakit semoga segera sembuh. Yang jomblo segera dapat pasangannya. Oke, kita ketemu tahun depan. Selamat siang. Sehat-sehat semua ya. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, izin live ya. Saya rapat ke sebelah lagi.